Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini kita masih diberi kesempatan menunaikan sholat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Jika kita berpegang kepada keduanya, beliau menjamin lan tadillu abada, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, maghrib nanti kita akan memasuki tahun baru Islam. Tahun baru Islam 1443 Hijriah. Tahun ini perlu kita sambut. Kenapa? Inilah yang tahun kita. Karena dihitung semenjak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sementara peristiwa hijrah Nabi itu bukan hanya sekedar pindah tempat tinggal. Hijrah Nabi adalah peristiwa yang sangat menentukan berkembang atau tidaknya Islam sampai sekarang. Kenapa hari ini kita bisa menikmati Islam? Karena Nabi sukses hijrah. Seandainya Nabi gagal dalam hijrah dulu, kita tidak dapat apa? Kita tidak kenal dengan Islam. Kenapa dikatakan demikian? Karena saat hijrah itulah puncak kemarahan orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Saat itulah orang kafir Quraisy itu berikrar satu-satunya jalan menghentikan dakwah Muhammad adalah membunuhnya. Salamoko diancam, disiksa, dianiaya segala macam, tidak talak. Cie nanalun kita kerajaan lain bunuh. Nah, sehingga kalau kita baca sejarah, Bapak dan Ibu, itu ketika diketahui malam nanti Muhammad akan hijrah, itu dari sore rumah Nabi dari kapon dek kafir Quraisy. Di mana Nabi berada, lah diintainya sejak siang, sore di kapon. Daya do pintu tagak di luar berdua jo pedang cik seorang. Seluruh jendela ada berdua je pedang cik seorang. Terkira Abu Jahal dari mana saja Muhammad keluar, lah ada tukang bunuh di luar.
Ketika itu Nabi hanya berada di dalam dengan Ali bin Abi Thalib. Ali sebagai manusia biasa tidak sama je Nabi ala camen de Muhammad. Yo malam kini aja engkau Muhammad, mati engkau Muhammad. Kata Nabi Ali, kok berani engkau mengejek engkau mati malam kini? Allah saya belum mengejek engkau mati deh. Yohanan bisa engkau lakukan Muhammad. Rumah lah dikapuang, tiok pintu, tiok jendela. Turun engkau dari rumah, dari pintu ma saja, dari jendela ma saja, lalu tukang bunuh di luar. Indak turun engkau nanti paginya naik ke rumahnya bunuh. Tak ada jalan dari Muhammad. Kecik Ali. Kecik Nabi Ali berdosa gadang engkau. Barani memvonis ambo mati malam kau. Tak seorang pun yang tahu kapan ajal kita datang. Itu tidak urusan Allah. Nah, kini ditusalah Ali kecil Nabi. Awak kerajaan seurusan sorang-sorang. Urusan ambo datang perintah Allah beko malam pindah dari Makkah ke Madinah. Itu semua bikin. Kau tidak mikir-mikir yang lain. Urusan membunuh hamba tu urusan kafir. Quraisy mengalah setok mikir. Kok kanya bunuh, kok kau menganya, kok je pedang, kok je bom, kok je kanya buat. Itu tidak urusan awak. Urusan ini beni urusan di luar. Urusan mati itu urusan Allah, tidak urusan awak. Jadi di kerajaannya urusan hamba datang perintah hamba berangkat pindah. Urusan membunuh hamba awak saran ke kafir Quraisy. Dan satu-satu urusan mati awak saran ke Allah. Kecuali urusan engkau pindah. Urusan membunuh engkau kafir Quraisy. Urusan mati Allah. Hamba urusan hamba. Kecuali urusan engkau kalau hamba pindah beko engkau pindah ke tempat lalu hamba. Lalu di tempat lalu ambo tu pakai selimut ambo. Bangun kok itu ya Rasul, boleh kok nyacali aja dari luar, dari lubang dinding, bolehnya kecil. Ambo lalu naknya nantian dibagi. Ambo pai. Kecil Ali, kalau tak itu Muhammad engkau pai, ambo lalu di tempat lalu engkau. Dicali ada orang dari luar, lain nampak je lalu baru tentunya nantian pagi, tentu yo. Kalau seandainya ambo ndak keluar, ndak ambo buka-buka selimut itu sampai pagi, tentunya nanti tarik. Tentu yo. Kok indah aja keluar ambo, tentunya masuk ke dalam, tentu yo. Kalau nyo masuk ke dalam selimut, indaknya bukanya langsung nyo hantak, tentu ambo mati kecuali, tentu yo kecuali. Tapi lambo kecian kan kau urusan mati dah urusan awak kau mikir mati je. Sarang ka Tuhan, kalau besok pagi yang kau mati keci Allah, kamu aja engkau kalari yang kau mati. Kalau alun keci Allah, apa sih dilakukan orang kau nak mati? Sebenarnya apa dan ibu, awak ikut termasuk kekurangan awak. Keyakinan kepada ajal. Kau masuk kekurangan. Kalau kau mati kecil Allah, duduk saja kau mati orang. Anakku saya ke meja itu lalu sekali. Nah, sedang sembahyang orang sujud mati seh. Cie-cie di lapor minum mati ya. Sedang mampir balak kau hampir lah Israel. Berangkat. Makanya waspada tadi, siap tadi. Kalau kematian itu datang. Jadi makanya Bapak dan Ibu ikut pelajaran berharga, sehingga baru diam Ali. Nah, sudah itu lewat separuh malam datang perintah Muhammad pindah. Ali bangun, pindah ke lalu hamba.
Sebagai gela ali pasang selimut. Engkau kemana Muhammad? Hijrah ke Madinah. Kemana kau lalu? Ke pintu lalu kemana kau lalu? Pipinya menantian di bawah pila kecian tu kerajanya nak kerjawa, kerja mau pindah. Kalau mengerti ani ketinggal. Nabi datang keluar dari rumah, buka sepintu, turun. Ada sebagian ahli sejarah mengisian, ulama mengisian, ketika Nabi turun tu apa kata Allah? Surat Yasin. Ayat barat ibu baca Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kata Allah, kami dinding di hadapan mereka, kami dinding di belakang mereka, kami pejamkan mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Seluruh kafir Quraisy nangka membunuh Nabi sebalik rumah takalo sambil tagak. Nabi turun. Adalah dalam satu riwayat yang mau baca Nabi turun tu tak langsung lah berangkat dah bu jalan keliling preso dan Nabi yo lalu keliling mau kecil Nabi preso seorang sekali. Jadi lalu lama lalu kalian kecil Nabi. Adalah orang ngecil, tak sekedarnya cari ada Nabi dan ambil kasih kepala dan ambil nyongki kepala, kasih tanah kasih di tanah cantik kepala. Agil kasih kepala dan Nabi, tak ada jago seorang. Nah, adalah dia orang ngecil Nabi berjalan dari situ ke rumah Abu Bakar tak takah biasa dah bu. Dia kenal matang persiapan kafir Quraisy itu kau membunuh Nabi, jajak Nabi kau tak tahu yang. Nyangket tumi jalan dari Nabi. Besi tinjek lah nama orang besi tinjik macam-macam nak besi jingkek. Sehingga jajak tu nak tunjuk jajak orang. Nabi baik. Nabi tu langsung baiknya jago sadoy. Tak tahu berasa pernah terkalap. Cuma mungkin kau ada tak banyak kasih nyagi kepala dek Nabi agak gali-gali kepala kau. Kasih kepala mah. Saya nak berlaku. Akhirnya sado merasuk kepala, sado kepala berkasih. Muhammad lulah nak caliak, caliak dari lubang dia. Oh, tak lah itu kata dia lalu baru. Padahal lalu lah Ali bin Abi Thalib. Dia salah buang salah kasih aku. Dan paralu dia awak ndak orang meletakkan kasih di kepala dan paralu malam kini nyawa Muhammad. Lalu nya sinan baru tunggu. Esok jam 3 Nabi lah bangun ni. Jam 2 lah bangun bertahajud. Lepas lah bersiap-siap lah kamu saji. Jam sampai enggak je setengah 5, enggak je jam 5, enggak je. Ali jangan keluar le membuka selimut. Saya enggak berani dah. Dia takut. Tarang dah mulai tarang hari perintah di Abu Jahal. Antam pintu tu. Saparo masuk. Saparo jago di luar. Masuk Abu Jahal saparo. Diberi tampil lalu Nabi ko sabalik menghunuskan pedang sabalik tinggal perintah selai. Kecil Abu Jahal nyambil selimut ko ditarik dia Abu Jahal. Muhammad bangun ditarik selimut. Dicari rupanya Ali dan lalu. Kau engkau lalu siko jawab lalu sikonya Pak. Petangkan Muhammad di petang Muhammad kini awak Pak. Itu kemana Muhammadnya baik Pak? Kemana baik? Tidak jalera Pak. Tapi apa menantian di luar tak nampak dapat ada. Ada bingung aja. Iyo awak menantian di luar. Para esok di rumah ni kesul. Dicari di bawah tak ada dah. Esok jajak nampak. Nyeturi. Nabi tiba di rumah Abu Bakar perangkat aja Abu Bakar diuntung. Tiba di Basur masuk gua. Untuk ada yang menyelamatkan. Yang membawa sementara supaya jangan ketahuan. Aku tiba besok jajak menuju rumah Abu Bakar. Tiba rumah Abu Bakar, tanya anak Abu Bakar yang ada. Kamu Abu Bakar? Tak tahu apa. Nyopai Pak. Kamu apa ya?
tak jalan dah Pak. Bila apa yang malam tadi Pak? Jadi siapa yang tak tentu dah Pak? Presolo rumah tak ada, turun. Kamalai kalau kecolong Pak. Hebatnya kan dia kuda itu pada nibu. Jangankan jajak Nabi, jajak unta Nabi jalan dah. Preso seluruh jalan yang menuju Madinah. Pas dia jajak unta Nabi. Turit tadi sampai Wasur. Ibu Wasur lah waktu tak sebalik. Pasti masuk kecil sebagian. Tak mungkin. Bang kau tak mungkin. Rupanya pas Nabi masuk kau, ya langsung melindungi dia Allah. Pintu gua kau di jarian dia Allah, di jarian lawah. Langsung be sarang lawah. Sebentar selesai dia. Disuruh oleh dia Allah 2 ekor burung pebat talu ke kaki pintu gua. Yang kecil sebagian pasti di dalam siko hilang jajak. Kecil sebagian tak mungkin. Sebab tak putih jadi yang lawas seketik dah. Tanda tak ada orang masuk ke dalam. Sedang heboh tabang ke burung ke Pak. Tak tahu kalau ia ada orang kemari tadi burung ke tabang dia terkajutnya ke tanda tak ada orang kemari. Pada di dalam dan Abu Bakar lah cameh lah ke. Muhammad. Sampai juanya kemari Muhammad. Ia mati engkaunya Muhammad. Kok tahu nyawa di dalamnya masuk, itu bunuh engkau Muhammad. Nya banyak, nya pedang. Ba'a melawannya dalam gua. Kecil Nabi Abu Bakar sama engkau Ali. Anang kau camian, nanang kau camian Muhammad. Kalau engkau mati, abih Islam singgo iko. Itu namanya Al-Quran ada juga turun hadis ada barang bakal lembaran kami mendapat pelajaran di angka persoalan akidah yang banyak baru selama periode Makkah. Itu namanya Muhammad. Nabi Abu Bakar tidak usah repot-repot ribut. Itu saran ke Allah. Kok tahu kok Allah menghendaki awak mati kemari akan menyuruh. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, insyaallah aman. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan takut. Jangan gentar, Allah selalu bersama kita. Dalam satu riwayat 3 hari 3 malam dalam 3 hari 3 malam. Jadi apa maksudnya Pak dan Ibu? Kalau tulus, ikhlas, nawak bela agama Allah, Allah sayang. Itu saja. Nah, nawak urus agama Allah, Allah sayang. Awak rajin daripada patuh ke Allah, Allah sayang. Nawak urus rumah Allah, sampai membina anak-anak ke agama Allah, Allah sayang. Tapi kalau dunia sana nawak urusnya suruh setan mai yang nawak di Tuhan. Itu coba aja. Para banyak orang membunuh dirinya. Karena yang mengikutinya setan, pengananya dunia. Bahkan dalam satu riwayat pernah digigit ular Abu Bakar dalam gua itu. Jadi sayangkan Nabi kok tak ada rasa takut segala macam. Biasa saya berlalu. Kok tiba kata lalu-lalunya. Bahkan lalu-nya Abu Bakar dia tepang kuahnya. Manami Abu Bakar malam tadi Muhammad. Kok mati engkau Muhammad ya habis Islam. Cameh lo tu dalam nangka tiga tu dia rasa dinding gua kau dia Abu Bakar. Terasa lubang sekarang tu ini. Abang kita tu ini jangan kau lubang ular. Kau lubang ular kau ni gigit Muhammad dia lebih tu kan. Dicari kayu nak ada batu nak ada tanah nak ada bisa untuk menutup. Sambil memangku Nabi lalu, hanya geser-geser dia dua-duanya, nyadong kakinya sumbek je tumiknya lubang. Dek takut, kok ia lubang ular, yang kedua, yang gigi Muhammad. Inyo tak pernah pikir Muhammad. Rupanya ia lubang ular kaki dia terletak di sini yang gigi dia ular. Tak tanggung sakit, berpikir. Kalau orang kedua kaki kuat. Pasti turun dia ulah. Kalau dia turun dia ulah, pasti je Muhammad juga gigi. Daripada Muhammad yang gigi, biar dia menang buang seorang.
Ya tambahnya papadek letak kaki di sini gigi nana yang dah ceknya kan. Besok pagi baru Nabi tahu lah sambok kaki itu lah payah mengeluar dari lubang. Nabi lah mendoakan supaya kakinya itu sehat. 3 hari 3 malam baru aman. Kafir Quraisy balik ke Makkah, tiba di Makkah bikin pengumuman, siapa yang berhasil menemukan Muhammad saya beri hadiah 70 ekor unta. Lepas serak pemuda kafir Quraisy mengharapkan hadiah mencari Muhammad. Kalau dapat Muhammad hidup, tangkok bawanya kemari. Kalau mati, karek sini dia kepala sebawa kemari. Ambo yang cik Abu Jahal. Nabi berangkat sampai salah seorang pemuda kafir Quraisy ketika itu ke situ. Nabi berangkat dari Gua Sur itu tiba. Dan tiba itu namanya Surakah. Jadi nama aku juga pengaruh. Surakah itu bahasa awak kan camuk. Nak serakah kan camuk. Demi harta. Siap untuk membunuh Muhammad. Kaja tarikh itu Nabi. Nabi junto di mungkonya junto di belakang. Lah dake lampir dapet dia nyoleh jatuh tersungku untuk ya jatuh. Tolong. Ya Nabi Abu Bakar tunggu. Atau Muhammad pada orang jatuh minta tolong sebentar. Ya Abu Bakar ini tidak orang akan membunuh engkau Muhammad. Kau pura-pura jatuh, tidak mungkin dah. Engkau kan tidak mau menolong terus kau dia mau tolong. Nyetolong dia Nabi. Untuk saya nyatakan dia Nabi, inyo nyatakan dia Nabi. Itu Nabi pai. Di sini loh kekuasaan Allah ketika Nabi dia inyo tidak tekan adanya mantap lah pai Nabi deh. Kau dia nantak lah tadi 70 ikun tu masnya. Dan kajalah dia kajalah. Ladake jatuh lo dia, maka jalan dia 3 kali. Nyetolong tarik dia. Ketipu dia mana tahu apa baca awak dia orangnya kaja awak dia pisau. Awak larinya mengajar jatuhnya di belakang awak tolong keceknya siapa. Kau sempat mengambil batu mungkinnya batu ditolong sini. Kalau tidak sempat dia batu dia muncul setelah matilah. Mungkin begitu dia. Bila ia tolong. Tapi akhirnya ayo ibu. Kita Surakah Muhammad. Engkau yang doa Muhammad. Engkau tidak patut diparangi. Engkau tidak patut dimusuhi. Engkau yang doa Muhammad. Muhammad. Aman ambo Muhammad. Kalau engkau bersedia Muhammad, terimalah ambo sebagai pengikut engkau. Masuk Islam ambo Muhammad. Akhirnya Surakah masuk Islam. Luar biasanya. Itu sebenarnya yang harus awak tanamkan ibu. Jadi ada orang kafir ke awak segala macam. Kalau tidak ada persoalan, tidak perlu dibunuh, tidak perlu diparangi, tidak perlu segala macam. Pacali aja perang elok awak. Pek mototanya di umbu aja setek-setek. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi dalam waktu yang sangat pendek. Madinah itu total Islam. Dari situ aman lah sampai di masuk kota Mekah, tak tanggung. Umay menunggu dah. Orang malah merindukan Nabi, malah meminta selamatkan Nabi pindah ke Madinah. Anda aman Mekah dan kau Muhammad pindahlah ke Madinah. Kami tunggu. Kami. Baru saya nampak Nabi lepas dendang orang Mekah, orang Madinah. Dendang. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Itu nyanyian selamat datang untuk Muhammad. Awak kalau pergi umrah, pergi haji, itu di toko-toko kasetnya dia itu mengucapkan selamat datang ke jamaah haji nalah tiba di Makkah lah tiba di Madinah. Abang apa ini ibu? Di rumah ambo malam, di rumah ambo alam siap sampai, alam cari rumah.
barulah mendapatkan nikmat berdakwah Nabi Muhammad. Kalau di Makkah marasai setan, sembahyang dilempar, berdakwah dipukul, hijrah dibuli, di macam-macam jo, kotoran manusia, kotoran untuk. Kayak itu. Jadi apa dan ibu disikon nampak. Kalau tolong agama Allah, kita ditolong Allah. Kalau berjuang untuk agama Allah, mungkin banyak tantangan, rintangan, tapi setelah itu kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Bukan saja di dunia, sampai pun ke akhirat. Dan yang sangat penting, kita ambil pelajaran dari siko betapa luar biasanya keyakinan Nabi kepada ajal. Awak ikonon harus wakin awak karena tarikh Pak. Awak akan mati, tapi awak tak tahu bila mati. Kok tahu awak bila mati? Mungkin sehari dua hari akan mati, sikit seorang boleh. Tobat seorang dah dulu, nak masuk neraka dia. Kini ndaknya dia tahu dah Allah. Makanya siap tarikh, beristighfar tarikh, minta ampun tarikh, perbanyak amal tarikh. Bila saja itu tiba, tak ada persoalan, awak siap. Ini berapa banyak dicari terkajut siapa tak? Kalau mati, tidak. Tentu ketek tua muda. Karena ini camih awak itu. Awak lepas. Tiba lepas giliran awak. Awak tidak sakit, tidak ada buang mati je sakit. Banyak orang tak sakit mati. Banyak orang lemah sakit tidak mati. Jadi makanya Bapak dan Ibu, kita harus yakini ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhiru. Tak bisa di majuan, tak bisa di unduran sakitek jo ajal seseorang. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali ini pelajaran berharga dari peristiwa hijrahnya Nabi yang perlu kita renungkan, perlu kita hayati. Mudah-mudahan awak bisa menghijrahkan diri awak ke arah yang lebih baik. Iman diperkuat, ibadah dipertaat, akhlak dipemulia, itu namanya hijrah. Itu yang kita harapkan. Bapak dan Ibu, demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.